Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mempersembahkan Marves Podcast. Arungi lebih dalam. Hai tim Marves, balik lagi nih di Marves Podcast. Kali ini kembali lagi bersama saya, Aya. Nah, tim Marves, di episode kali ini kita akan membahas tentang suatu tumbuhan yang lagi sering banget nih diperbincangkan akhir-akhir ini di Indonesia, bahkan cuma di Indonesia tapi di dunia. Kita akan membahas terkait mangrove. Aya yakin pasti tim Marves sangat familiar kan sama mangrove. Nah, kali ini kita menghadirkan Asisten Deputi Pengelolaan Perubahan Iklim dan Kebencanaan di Kemenko Marves yang udah paham banget nih terkait mangrove. Kita hadirkan Bapak Kus Pristiahadi. Selamat datang, Pak. Terima kasih. Oke Pak, kali ini kita akan membahas terkait mangrove ya Pak. Saya akan nanya-nanya nih Pak terkait mangrove. Jadi kan akhir-akhir ini pemerintah itu seringkali membahas terkait mangrove, utamanya ada target juga ya Pak terkait rehabilitasi mangrove. Sebenarnya apa sih Pak yang saat ini sedang dilakukan oleh pemerintah supaya mangrove, utamanya rehabilitasi mangrove ini lebih berkembang gitu Pak? Ya, jadi pemerintah saat ini tengah fokus ya dalam upaya merehabilitasi mangrove. Presiden Jokowi di sini juga telah menekankan komitmen untuk merehabilitasi mangrove seluas 600.000 hektar hingga tahun 2024 di sejumlah provinsi di Indonesia. Dalam upaya mencapai target ini, pemerintah Indonesia juga membentuk Badan Restorasi Gambut dan Mangrove ataupun BRGM dan menargetkan di 9 provinsi prioritas rehabilitasi yaitu Riau, kemudian Sumatera Utara, Kepulauan Riau, kemudian Bangka Belitung, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Papua, dan Papua Barat. Kemudian kerjasama dengan pihak luar negeri maupun dalam negeri juga terus dilakukan. Beberapa di antaranya saat ini Indonesia tengah berupaya menjalin kerjasama dengan negara Uni Arab Emirat, kemudian dengan Kingdom of Saudi Arabia, kemudian Singapura, dan Korea Selatan, serta pihak swasta seperti World Bank, dalam rangka percepatan rehabilitasi mangrove dan juga bagaimana agar mangrove dapat bermanfaat bagi masyarakat. Kemudian dari pihak swasta juga Indonesia sendiri juga di Indonesia juga aktif berpartisipasi ya melalui program tanggung jawab sosial atau CSR yang umum dikenal. Kemudian juga untuk merehabilitasi mangrove di wilayah kerja perusahaan masing-masing. Hal ini tentu merupakan wujud nyata yang dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak agar mangrove di Indonesia lebih berkembang. Mungkin demikian. Ya. Jadi memang saat ini pemerintah fokus ya Pak, nggak cuma di satu titik tapi hampir di beberapa provinsi itu dilakukan rehabilitasi mangrove. Nah ini Pak, setahu dan sependengaran saya nanti ketika G20 juga akan ada showcase mangrove ya Pak. Nah sebenarnya program mangrove apa lagi sih Pak yang saat ini sedang dipersiapkan oleh pemerintah? Terkait dengan G20 nanti akan diselenggarakan mangrove showcase di Tahura Mangrove Bali. Jadi langkah Indonesia untuk terus mengembangkan ekosistem mangrove tentu tidak terbatas hanya pada event G20. Karena pada Juni 2022 yang lalu pun Presiden Jokowi telah meresmikan World Mangrove Center yang akan berpusat di Center Teluk Balikpapan, Kalimantan Timur. Kemudian pembangunan WMC ini, World Mangrove Center ini merupakan salah satu kegiatan kerjasama Indonesia dengan Jerman melalui Forest Program ke-6, yaitu Protection of Mangrove Forest, dengan Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagai eksekutif agensinya. Berkaitan dengan kerjasama luar negeri ini pula, Indonesia berencana bekerjasama dengan UAE, Uni Arab Emirat, untuk membangun semacam research center for climate di Bangka Belitung, dan ini kita akan mendapatkan support pendanaan dari UAE. Kemudian bersama dengan perusahaan swasta dan BUMN, kita juga tengah fokus mengawal program CSR untuk menunjukkan peran partisipasi dari BUMN ataupun perusahaan-perusahaan swasta di Indonesia, bagaimana mereka peduli terhadap mangrove ini. Kemudian kegiatan lainnya, karena pada dasarnya Indonesia sendiri fokus pada pengembangan mangrove yang berkelanjutan untuk mendorong kesejahteraan
ekologi dan sosial ekonomi untuk memperkuat dan upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim nasional dan global. Jadi dengan upaya rehabilitasi mangrove 600.000 hektar ini sebenarnya kontribusi Indonesia terhadap dunia semoga akan terasa ke depan dalam jangka waktu dekat ataupun menengah dan panjang. Demikian. Jadi tadi aku kan dengar juga itu Pak, kita ada kerjasama tadi sama Jerman, sama Uni Arab Emirat. Jadi Indonesia juga kerjasama ya Pak sama berbagai negara untuk turut merehabilitasi mangrove di Indonesia gitu ya Pak. Nah Pak, terus tadi kan kayak tadi Pak Kus juga udah jelasin ada 9 provinsi prioritas untuk yang rehabilitasi mangrove. Pasti itu kan berpengaruh juga sama penduduk setempat gitu Pak. Itu sebenarnya pengaruh yang benar-benar bisa dirasakan sama masyarakat yang daerahnya itu tuh jadi fokus-fokus tempat rehabilitasi mangrove tuh gimana Pak? Ya. Jadi seperti kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia ini sekitar 600 juta orang atau sekitar 6% dari penduduk Indonesia itu berada di pesisir. Sementara ekosistem mangrove ini berada di utamanya di wilayah pesisir, di mana mangrove memiliki 3 manfaat utama, yaitu dari sisi ekonomi, ekologi, dan sosial. Sehingga ekosistem mangrove ini apabila dilaksanakan ataupun dipelihara dengan baik oleh masyarakat sekitar akan memberikan kontribusi secara ekonomi dan ekologi. Secara ekologi maksudnya dari pohon mangrove ini bisa ditangkap ikan-ikan ataupun lobster gitu ya, dan juga ada memang yang diistilahkan dengan silvopisteri, di mana ada kombinasi antara aquaculture dengan ekosistem mangrove. Nah ini juga sangat bermanfaat bagi masyarakat pesisir karena mereka tidak lagi menebang mangrove, tapi mereka akan memelihara mangrove dan mengambil manfaat dari keberadaan mangrove di sekitar lingkungannya seperti itu. Dan juga ke depan dengan adanya tidak hanya dari pemerintah, dari industri ataupun perusahaan, itu akan juga melalui CSR-nya, itu akan menolong pemberdayaan masyarakat agar masyarakat mampu untuk berdikari. Seperti itu. Mungkin demikian. Ya Pak, jadi kalau yang aku pernah lihat di berbagai daerah kan kayak tempat mangrove-nya dibuka jadi untuk tempat wisata juga ya Pak. Jadi pemasukan untuk masyarakatnya bisa dari berbagai aspek ya Pak, dari kayak yang silvopisteri tadi, dari wisata gitu juga bisa ya Pak. Nah ini pertanyaan berikutnya itu terkait pengaturan institusional apa yang memungkinkan petani kecil dalam bentang alam bersama memasarkan jasa ekosistem dari reforestasi dari sebagian lahan mereka Pak. Jadi pemanfaatan ekosistem mangrove bergantung kepada di mana lokasi hutan mangrove itu berada. Jadi lokasi ekosistem mangrove itu sendiri terdiri dari 2, yaitu kawasan hutan dan non kawasan hutan atau APL. Jadi ada kawasan mangrove di dalam suatu kawasan hutan, ada ekosistem mangrove di luar kawasan hutan. Nah, yang di dalam kawasan hutan itu kewenangan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Namun yang di luar kawasan hutan itu kewenangan dari instansi lainnya dan provinsi. Jadi instansi lainnya di sini seperti KKP ketika akan membantu mengempowerment masyarakat pesisir itu di luar kawasan hutan. Yang menjadi kewenangan KKP. Nah, juga provinsi bisa melakukan rehabilitasi di luar kawasan hutan, kemudian juga masyarakat dan juga industri ataupun perusahaan dengan CSR-nya bisa mengembangkan di luar kawasan hutan. Kemudian untuk mangrove di kawasan pesisir di kawasan pesisir itu pengaturannya melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Sementara untuk di dalam kawasan hutan itu terbagi menjadi 3, kawasan hutan lindung, kemudian hutan produksi, dan hutan konservasi. Nah, terkait pemanfaatan hutan ini telah ada regulasi yang mengatur dari KLHK, yaitu Undang-Undang 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang di dalamnya mengatur pemanfaatan hutan lindung, hutan produksi, dan hutan konservasi. Kemudian terkait tadi pemanfaatan jasa lingkungan, jika hutan itu berada di kawasan hutan lindung atau hutan produksi,
Sebagai contoh, ekowisata. Masyarakat dapat mengajukan izin akses pemanfaatan melalui perhutanan sosial. Jadi masyarakat bisa mengusulkan untuk pemanfaatan perhutanan sosial. Sementara itu, jika mangrove itu ada di APL atau di luar kawasan hutan yang saya sebutkan tadi, maka akan menjadi kewenangan provinsi ataupun Pemda. Dan sebetulnya ada juga kewenangan dari KL seperti BAGM pun ada di sana, kemudian KKP, kemudian Kemendes juga bisa berkontribusi. Kemudian selain itu sebagai upaya melibatkan seluruh provinsi secara nasional untuk pengelolaan ekosistem mangrove, Kemenko Marves telah menerbitkan Kemenko nomor 88 tahun 2022 tentang kelompok kerja pengelolaan ekosistem mangrove nasional atau KKMN dan juga kelompok kerja mangrove daerah. Jadi berdasarkan kelompok kerja nasional ini juga akan mengkoordinasikan untuk kelompok kerja mangrove daerah. Nah, dari kelompok kerja mangrove daerah ini mungkin kontribusi dari masyarakat dan juga peran dari masyarakat akan lebih tereksploitasi lagi, lebih tereksposur lagi, seperti itu. Jadi kelompok kerja mangrove itu tuh dia pekerjaannya apa Pak? Jadi dia yang kayak memetakan mangrove-nya kah atau gimana tuh Pak kelompok kerja mangrove? Jadi kelompok kerja mangrove yang nasional itu memang salah satunya seperti penyediaan data kita koordinasikan. Jadi data ini seperti melalui map itu didistribusikan ke para pihak untuk menjadi acuan di nasional pun di daerah ataupun masyarakat luas intinya. Kemudian dengan kelompok kerja mangrove nasional ini juga di mana koordinatornya yaitu Kemenko Marves dan saya sebagai ketua hariannya di sana dan juga mengkoordinasikan KL-KL agar kegiatan kerja mangrove aktivitas ataupun kegiatan dari masing-masing KL itu lebih terarah gitu ya, terarah dan juga saling bersinergi, saling memperkuat dan tidak ada overlay. Nah, itu yang menjadi perhatian kami di Pokja Mangrove Nasional seperti itu. Terus nanti petanya dan pekerjaannya dilimpahkan lagi ke Pokja yang di daerah gitu ya Pak? Ya, nanti diturunkan di daerah untuk lebih implementasi langsung lagi gitu. Di daerahnya. Ya, Oke Pak. Nah, berarti dari Pokja ini nih Pak, capaian dan tujuan yang ingin diraih selanjutnya di bidang rehabilitasi mangrove ini apa Pak? Nah, jadi capaian yang ingin diraih secara jelas yaitu seperti yang dicanangkan oleh Bapak Presiden 600.000 hektar sampai 2024 dan kami ingin menyampaikan di sini bahwa konsep rehabilitasi ini tidak hanya menanam namun juga melakukan konservasi dan pengembangan. Jadi kita mulai sekarang dan ke depan itu akan menghitung tidak hanya berapa luasan rehabilitasi, tapi juga melakukan satu kesatuan ekosistem yang dikenal dengan landscape, bahwa itu rehabilitasi mangrove akan juga dihitung berapa pengelolaannya termasuk dalam pengelolaan di sini yaitu konservasi dan pengembangan. Jadi pengembangan di sini misalkan ada manfaat untuk masyarakatnya, konservasi di sini, pelindungan agar existing mangrove itu tetap terjaga. Jadi bukan cuma ngitung yang ditanamnya aja ya Pak? Ya, jadi ke depan kita sudah sepakat dengan BAGM dan mudah-mudahan juga ada lampu hijau dari KLHK bahwa ini perhitungan rehabilitasi mangrove bukan satu kesatuan ekosistem, satu kesatuan landscape seperti itu. Ya. Oke Pak. Nah, ini mungkin masyarakat masih ada yang bertanya-tanya nih, mungkin biasanya nanamnya ini Pak padi gitu ya. Sebenarnya gimana sih caranya kita tuh bisa meyakinkan ke masyarakat kalau memang penanaman mangrove dan program-program rehabilitasi mangrove ini sangat penting gitu, sangat berpengaruh juga untuk bukan hanya tadi kayak Bapak bilang bukan buat Indonesia tapi bisa untuk dunia juga gitu Pak. Gimana cara meyakinkan tim Marves nih Pak? Jadi kita memang dua arah ya. Jadi kita mencoba dari arah pemerintah ke top down ya, dan juga kita berusaha menyadarkan masyarakat bahwa dengan memelihara mangrove mereka akan mendapatkan nilai tambah. Jadi nilai tambah ekonomi, sosial, dan juga ketahanan masyarakat pesisir. Dalam artian
mangrove ini kan salah satu fungsinya menahan dari gelombang. Nah, bisa dibayangkan kalau tidak ada mangrove itu mereka akan tergerus, terabrasi, tererosi. Sebenarnya Indonesia pinggirnya laut semua. Ya, apalagi Indonesia sebagian besar dikelilingi oleh laut. Nah, jadi itu memang tantangan ke depan itu tidak hanya mereka menanam dan mereka mendapatkan bayaran, namun lebih jauh dari itu, sebetulnya dengan mereka nanti 1 tahun, 2 tahun ke depan dengan tumbuhnya mangrove, itu ada nilai tambah ekonomi yang mereka akan rasakan. Dan dari sanalah saya yakin mereka akan ikut memelihara mangrove yang ada dan mereka bisa juga mengeksploitasi hasil dari hutan mangrove itu, seperti itu. Nah, jadi dengan memang tidak akan instan 1 tahun kemudian mereka akan bisa langsung dirasakan gitu ya, Pak. Nah, jadi perlu 2 tahun mungkin 3 tahun baru mereka bisa merasakan pentingnya mangrove ini, seperti itu. Nah, itu memang tantangan buat pemerintah untuk terus meyakinkan masyarakat seperti itu. ya, Pak. Nah, dari target rehabilitasi mangrove di tahun 2024 saat ini udah tercapainya sampai berapa nih, Pak, saat ini? Nah, sampai saat ini sampai tahun 2022 ini sekitar 60.000, sampai 2021 itu sekitar 60.000 hektar. Namun tahun ini akan bertambah sekitar sampai 10.000. Tapi itu tadi kita belum menghitung secara keseluruhan. Jadi kita baru menghitung luasan yang direhabilitasi, tapi dampak dan juga terkait dengan pengembangan, kemudian konservasinya itu belum dihitung secara menyeluruh. Jadi sepertinya mudah-mudahan target 2024 itu bisa tercapai. Dan sebagai informasi, tahun depan kita proyeksikan dari sekitar 50.000, namun proyeksi konservasinya bisa sampai 400.000 sampai 2024. Nah, jadi itu yang kita optimis di tahun 2024 ini bisa tercapai. Baik, Pak. Nih ya, Tim Marves, berarti mangrove itu sangat bermanfaat ya, Pak. Bukan cuma buat kita masyarakatnya, tapi juga buat Indonesia maupun dunia. Semoga tercapai ya, Pak, targetnya di tahun 2024. Nah, begitu Tim Marves, episode kali ini terkait pembahasan mangrove. Semoga semua pertanyaan-pertanyaan Tim Marves terkait mangrove nih, ini apa sih gunanya rehabilitasi mangrove, gimana sih cara mencapai targetnya, semua sudah terjawab melalui episode kali ini bersama Pak Kus. Terima kasih banyak, terima kasih, Pak. ya. Terima kasih. Nah, jadi Tim Marves, untuk podcast Marves ini bisa kalian saksikan di YouTube nih kayak kalian nonton sekarang, atau bisa kalian dengerin di Spotify seperti yang kalian dengerin juga saat ini. Nah, podcast ini selalu akan ditayangkan setiap hari Jumat pukul 7 malam. Nah, podcast kali ini juga Tim Marves bersamaan dengan adanya Bulan Literasi Maritim untuk mendukung Hari Maritim Nasional. Selamat memperingati Hari Maritim Nasional yang ke-58. Maritim Tangguh, Indonesia Kuat. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi mempersembahkan Hari Maritim Nasional ke-58.